Di chapter sebelumnya di pertemuan rahasia para penjahat sedang diperiksa satu-satu untuk mengetahui siapa mata-mata di antara mereka. Yuk kita teruskan lanjutannya. Orang terakhir itu membuka pintu baja tebal dan berjalan masuk. Dia tidak menyadari bahwa ada orang yang berbaju ungu lain bersembunyi di balik pintu sambil memegang sebuah tongkat kayu dan siap memukul. Begitu pria berjubah ungu terakhir itu masuk, ia langsung dipukul dengan keras dari belakang oleh orang yang juga mengenakan jubah serupa. Pukulan itu membuatnya jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran akibat serangan tiba-tiba itu. Tintin yang ternyata telah menyusup ke dalam kelompok tersebut akhirnya membuka kedok ungunya dan berdiri dengan penuh kemenangan di tengah para anggota yang telah dilumpuhkan. Ia merasa beruntung karena dipanggil pertama kali sehingga bisa mengatur jebakan ini. Dengan penuh semangat ia bersiap untuk membuka kedok para anggota kelompok yang misterius ini. Saat membuka penutup kepala mereka, Tintin terkejut melihat identitas orang-orang di balik jubah ungu itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam berbagai kejadian sebelumnya. Seorang fakir, seorang pria Jepang tuan, dan Nyonya Snowball, seorang kolonel yang pernah menjatuhkan hukuman mati padanya, serta sekretaris Maharaja. Semua ini sungguh mengejutkan bagi Tintin. Salah satu dari mereka, seorang fakir, mulai sadar tapi tampak masih dalam keadaan pusing dan linglung. Ia menggelengkan kepala mencoba memahami situasi yang terjadi. Namun tiba-tiba fakir tersebut sadar sepenuhnya dan berkata, "Tintin! Dia di sini!" Tanpa diduga fakir itu berhasil melepaskan diri dari ikatan dan segera berlari ke arah pintu. Sambil mengejek ia berkata, "Tolong! Dikira bisa mengikat aku, fakir berijazah." Melihat fakir tersebut kabur, Tintin terkejut. Ia sadar bahwa ini bisa menjadi masalah besar jika fakir itu berhasil melarikan diri. Dia mulai mempercepat mengikat orang yang terakhir. Tintin berlari menuju pintu dengan pistol di tangannya berusaha mencegah fakir tersebut melarikan diri. Ia sangat khawatir jika fakir itu berhasil keluar, situasinya bisa menjadi lebih kacau dan sulit dikendalikan. Namun sebelum Tintin bisa bereaksi lebih jauh, fakir tersebut dengan cepat mendorong pintu baja ke arahnya. Tintin tak sempat menghindar dan terkena langsung pukulan. Pintu itu membuatnya terjatuh dengan kepala berputar akibat benturan keras. Fakir tersebut berdiri di atas Tintin yang terjatuh merasa sangat puas dengan keberhasilannya menjebak Tintin. Dengan penuh percaya diri ia menyatakan bahwa kini Tintin sudah berada dalam kekuasaannya. Namun Tintin yang masih setengah sadar secara refleks menggerakkan kakinya dan menendang tangan fakir itu di saat dia mau mengambil pistol yang Tintin jatuhkan. Fakir menjerit, "Au!" Dia mulai kehilangan keseimbangan. Fakir yang kehilangan keseimbangannya mulai melompat-lompat untuk menghilangkan rasa sakit sesudah ditendang Tintin. Fakir itu terhuyung-huyung ke belakang dengan kesakitan. Tintin mengambil senjatanya kembali dan bersiap untuk menghadapi fakir yang masih terhuyung. Namun sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, tiba-tiba pintu baju terbuka dengan keras dan menghantam kepala si fakir itu. Fakir itu jatuh tak sadarkan diri. Pintu baja terbuka dan dua pria bersenjata masuk langsung mengarahkan senjata mereka. Ternyata detektif duo Thompson dan Thompson lagi, beserta Maharaja di belakang meja. Mereka memerintahkan semua orang untuk mengangkat tangan. Tintin terkejut melihat mereka, tapi lebih terkejut lagi saat Snowy melompat ke arahnya. Salah satu detektif itu memberi selamat kepada Tintin atas keberhasilannya. Namun Tintin tampak bingung dan bertanya mengapa mereka tidak menangkapnya lagi seperti sebelumnya. Detektif satu lagi menjelaskan bahwa mereka telah menerima kabar dari Kairo yang membuktikan bahwa Tintin tidak bersalah. Mereka telah mengungkap jaringan penyelundupan narkotika internasional yang menggunakan makam Firaun sebagai markas rahasia mereka. Selain itu, polisi juga menemukan daftar hitam musuh kelompok tersebut yang mencantumkan nama Tintin dan Maharaja Gajah Pajama. Berkat informasi itu mereka bisa masuk ke tempat ini dan mengungkap seluruh kejahatan yang terjadi di balik kedok organisasi misterius ini. Maharaja Gajah Pajama mengucapkan terima kasih kepada Tintin karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia mengungkapkan bahwa boneka yang Tintin letakkan di tempat tidurnya terkena serangan jarum racun. Namun sebelum mereka bisa merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba terdengar bunyi klik dari kunci pintu. Tintin dan para detektif tersadar, fakir itu. Kita ditipu lagi. Tintin dan para detektif berusaha membuka pintu yang dikunci oleh fakir. Salah satu detektif berusaha menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa dia memiliki kunci palsu untuk membuka pintu tersebut. Namun sebelum mereka berhasil membuka pintu, Tintin menyadari bahwa orang yang mereka kejar pasti sudah jauh. Ia merasa percuma untuk mengejar sekarang dan menyarankan agar mereka kembali ke istana terlebih dahulu. Selain itu mereka juga harus mengirim orang lain untuk menyelesaikan urusan dengan para tawanan yang masih ada.
Beberapa menit kemudian sesudah mereka mencapai istana Maharaja, seorang pria berlari tergesa-gesa ke arah Tintin dan rombongan. Dengan wajah panik ia melaporkan kepada Maharaja bahwa putranya telah diculik. Dua orang penculik membawa sang putra dengan mobil dan baru saja melarikan diri. Situasi ini semakin membuat Tintin dan timnya harus bertindak cepat untuk menyelamatkan anak yang diculik. Tanpa membuang waktu, Tintin segera memberi perintah kepada detektif duo untuk bergegas ke garasi. Ia yakin bahwa para penculik belum pergi terlalu jauh. Dengan langkah cepat mereka berlari menuju garasi dengan harapan bisa mengejar mobil para penculik sebelum terlambat. Snowy juga ikut berlari bersama mereka. Di dalam garasi, detektif kembar Thompson dan Thompson duduk di bagian kap mobil belakang bersiap untuk berangkat dengan mobil balap merah. Mereka tampak gugup tetapi berusaha untuk tetap fokus. Sementara Tintin mulai menghidupkan mobil itu dan memperingatkan untuk berhati-hati dan berpegangan erat karena mereka akan segera berangkat. Benar saja, saat mobil dinyalakan sesuatu yang salah terjadi. Mobil tersebut melaju dengan tiba-tiba dan menyebabkan Thompson dan Thompson terlempar ke belakang dari kendaraan. Mereka jatuh ke lantai garasi dengan keras, topi mereka terlempar dan beberapa barang di sekitar mereka ikut berantakan. Sementara itu Tintin berhasil mengendarai mobil merah dengan kecepatan tinggi. Ia memperingatkan Thompson dan Thompson agar tidak jatuh dari mobil saat mereka melaju kencang. Dia masih tidak sadar kalau detektif duo itu sudah tidak berada di belakang. Tintin harus mengemudi dengan cepat agar bisa mengejar mobil para penculik sebelum mereka menghilang di jalanan pegunungan yang berliku. Tiba-tiba Tintin melihat sesuatu di kejauhan. Dengan fokus penuh pada jalan ia berteriak, "Itu mereka!" Tintin telah menemukan mobil para penculik yang membawa putra yang mulia. Kini misi mereka adalah mengejar dan menghentikan kendaraan tersebut sebelum terlambat. Namun pengejaran ini tidak mudah. Jalanan yang mereka lalui sangat berbahaya, penuh dengan tikungan tajam dan tebing curam. Mobil Tintin mencoba melaju lebih cepat tetapi jalur sempit dan berbatu membuatnya sulit mengendarai dengan cepat. Ini juga berlaku dengan para penculik. Mereka pun mendapat kesulitan untuk mengendari mobil dengan cepat. Di dalam mobil, penculik fakir jahat menyadari bahwa mereka sedang dikejar. Dengan panik ia berteriak kepada rekannya untuk mempercepat kendaraan. Mereka tahu bahwa jika Tintin berhasil mengejar mereka maka rencana penculikan ini akan gagal. Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sementara itu Tintin semakin mendekati mobil para penculik. Ia mulai bisa melihat kendaraan mereka dengan jelas di depan. Dengan penuh semangat ia mengatakan bahwa mereka sudah mulai terkejar. Harapan untuk menyelamatkan putra yang mulia semakin besar jika mereka bisa terus menekan kecepatan. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Asap hitam mulai muncul dari kejauhan. Tintin dengan terkejut bertanya, "Asap? Apa yang terjadi?" Saat Tintin semakin mendekat terlihat bahwa mobil penculik telah terjun ke jurang dan terbakar hebat. Tintin melihat kejadian ini dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kasihan dengan apa yang terjadi, tetapi di sisi lain ini mungkin menjadi akhir dari pengejaran mereka. Tintin turun dari mobil dan memeriksa keadaan sekitar. Ia menduga bahwa mobil penculik tergelincir di tikungan tajam hingga jatuh ke dalam jurang. Snowy juga terlihat ikut mengendus-endus area sekitarnya. Namun Tintin tetap waspada karena takut ada jebakan yang menunggu mereka. Dari atas tebing, para penculik yang masih selamat sedang menyusun rencana lain. Mereka melihat Tintin mendekati mobil dan merencanakan untuk merebut kembali kendaraan Tintin agar bisa melarikan diri. Mereka berharap bisa mengecoh Tintin dan melanjutkan rencana jahat mereka. Namun Tintin bukan orang yang mudah diperdaya. Ia mulai berpikir bahwa ini mungkin jebakan. Ia tidak langsung mendekati mobil yang terbakar melainkan berhati-hati dalam setiap langkah yang ia ambil. Tintin tahu bahwa para penculik bisa saja berada di sekitar dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Melihat Tintin tidak langsung turun ke lokasi jebakan mereka, salah satu penculik menjadi frustrasi. Ia menyadari bahwa Tintin mungkin akan kembali ke istana untuk meminta bantuan lebih banyak orang. Jika itu terjadi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk kabur. Maka mereka harus segera mengambil tindakan sebelum terlambat. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Para penculik yang bersembunyi menembakkan senjata mereka ke arah Tintin. Peluru mengenai tanah di dekat kakinya membuat Tintin dan Snowy terkejut. Tintin harus segera mencari perlindungan sebelum menjadi sasaran berikutnya. Di akhir chapter ini, Tintin yang berhasil membengkuk hampir semua anggota sindikat, berusaha mengejar penculik putra Maharaja. Di chapter selanjutnya, kita akan dengar bagaimana masalah ini diatasi oleh Tintin.